Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Dalam pembelajaran tema 4 ini, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, pada pembelajaran tema 4, sekarang kita akan mempelajari menyanyi, menulis cerita, laporan sederhana, mempelajari ruas garis pada bangun datar, mempelajari banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar, menyebutkan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan, yang terakhir melakukan gerak keseimbangan statis. Nah, sekarang kita akan belajar menyanyi. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, sekarang kita perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 berarti dinyanyikan satu ketukan. Nada 1 dan 2, kemudian ada garis di atas, dinyanyikan masing-masing setengah ketukan. Kemudian nada 1 dan titik dinyanyikan 2 ketukan. Nada 1, titik, dan 0, kemudian ada garis di atas, dinyanyikan 1,5 ketukan. Nada titik dan angka 2, kemudian ada garis di atas, dinyanyikan setengah ketukan. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada kuat atau lemah ini disebut dinamika. Nah, sekarang kita perhatikan tanda dinamik berikut ini. Tanda yang seperti ini berarti dinyanyikan kuat. Sedangkan tanda yang seperti ini berarti dinyanyikan lemah. Nah, sekarang kita sama-sama bernyanyi ya. Jagalah aku agar bersih selalu. Jagalah aku agar sehat selalu. Kebersihan bakal kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat terhadap pujian. Nah, sekarang kita akan belajar menulis cerita. Di sini kita akan belajar menulis cerita tentang lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Di sini kita akan menulis cerita sesuai gambar. Yang pertama, di sini ada gambar rumah sehat. Rumah sehat itu ciri-cirinya seperti apa sih? Oh, berarti kita akan menulisnya sesuai ya. Di sini ternyata rumah sehat itu yang tidak ada sampah. Kemudian ada pohon ya. Nah, baru kita ceritakan dalam bentuk tulisan. Di sini yang pertama ceritanya, rumah Nina bersih dan rapi. Setiap ruangan di dalam rumah dibersihkan. Tidak ada sampah yang berserakan. Halaman disapu dan rumputnya dipangkas. Halaman rumah Nina bersih dan sehat. Berarti cerita ini sesuai ya dengan gambar. Berarti tidak ada sampah, rumput-rumputnya dipangkas ya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada rumah. Coba lihat rumah yang kedua, penampakannya seperti apa? Wah, di situ banyak sampah. Kemudian tidak dirawat, rumput-rumputnya tinggi ya. Nah, sekarang kita ceritakan dalam bentuk tulisan ya. Yang kedua, ceritanya seperti ini ya. Halaman rumah itu tampak kotor. Rumput dan tanaman tidak terawat. Banyak sampah berserakan. Sampah dihinggapi lalat.
halaman rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Coba sesuaikan dengan gambarnya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat laporan sederhana dari pengamatan gambar. Nah, amatilah gambar di samping. Di sini membuat laporan cara menjaga kebersihan rumah ya. Yang pertama, gambarnya menyapu dan membersihkan ruang tamu. Ya, jadi sesuai laporannya ya. Kemudian yang kedua, menyapu dan membersihkan kamar. Kemudian untuk yang ketiga, membersihkan kaca jendela. Ya, itu adalah contoh laporan sederhana dari pengamatan gambar. Nah, sekarang kita akan belajar matematika mempelajari ruas garis pada bangun datar. Permukaan meja berbentuk persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar segi 4. Setiap tepi gambar dibatasi oleh ruas garis. Ini adalah ruas garisnya ya. Ruas garis adalah sisi dari sebuah bangun datar. Gambar di samping memiliki 4 ruas garis. Di ruas garis tersebut dinamakan dengan sisi bangun datar. Ini adalah contoh bangun datar yang mempunyai 4 ruas garis. Dan ini adalah contoh bangun datar yang mempunyai 3 ruas garis. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Persegi panjang termasuk segi 4. Segi 4 mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Dan mempunyai 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Untuk bangun datar segitiga mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. Kemudian mempunyai 3 sudut. 1, 2, 3. Dan mempunyai 3 titik sudut. 1, 2, 3. Untuk bangun datar segi 6 mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mempunyai 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mempunyai 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di bawah ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Di antaranya, yang pertama, mau bekerja sama, saling menghormati dan menghargai, selalu bersikap jujur, mau mengakui kesalahan dan mau memaafkan. Yang terakhir, tidak mau menang sendiri. Nah, inilah contoh kegiatan yang menunjukkan kebersamaan dalam keluarga. Yang pertama, membersihkan halaman bersama. Yang kedua, makan bersama. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, berolahraga bersama. Ini adalah manfaat persatuan. Yang pertama, pekerjaan berat akan terasa ringan. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai.
Yang ketiga, mempererat rasa kekeluargaan. Yang keempat, suasana di rumah menjadi terasa nyaman. Sedangkan akibat jika tidak ada persatuan, yaitu nomor 1, pekerjaan akan terasa berat. Yang kedua, pekerjaan akan lama selesainya. Yang ketiga, suasana di rumah menjadi tidak nyaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak keseimbangan statis. Gerak keseimbangan statis tidak berpindah tempat. Fungsinya untuk melatih keseimbangan tubuh. Ya, diantaranya yang pertama, mengangkat satu kaki ke belakang, kemudian mengangkat satu kaki ditekuk ke depan, kemudian mengangkat satu kaki diangkat ke samping, yang terakhir yaitu sikap kapal terbang. Nah, gerak keseimbangan statis dapat juga dilakukan dengan posisi duduk dan berbaring. Contohnya, mengangkat satu kaki ke depan. Yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki, tangan di bawah paha. Yang ketiga, telentang sambil mengangkat kepala dan kaki. Yang keempat, sikap lilin, kaki diangkat lurus. Dan yang terakhir yaitu sikap lilin, pinggul diangkat. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, dan tetap semangat belajarnya ya. Apabila kalian belum paham, kalian boleh memutar ulang video ini ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.